Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekiranya ada Bapak Ibu, saudara yang datang dari luar Jemaat RT-PAO yang hadir dalam ibadah pada saat ini, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat RT-PAO dan seluruh anggota Jemaat RT-PAO, menyambut Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah bersama-sama dengan anggota Jemaat RT-PAO. Adapun penekanan warta pada hari ini, 6 November 2022, sebagai berikut. Sesuai dengan poin dalam warta nomor 17, kegiatan pelayanan usia indah akan dilaksanakan hari Senin, 7 November 2022, pukul 9 sampai selesai, dipimpin oleh Bapak Penatua Pelayan Ibu Penatua M. Tanan Langsa. Poin 18 dalam warta. PWGT Jemaat RT-PAO akan mengadakan ibadah dirangkaikan dengan pelayanan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 November 2022 jam 4 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat RT-PAO, pelayan liturgis kelompok 6, konsumsi PGT kelompok 3. Poin 19 dalam warta, berita PKB Jemaat RT-PAO, bahwa jika Tuhan berkenan hari Jumat 18 November 2022 akan adakan pertemuan atau ibadah bersama yang menjadi tuan rumah adalah kelompok pelayanan 2 dan pelayan adalah Bapak Pendeta Yusuf Paliling MTH dan liturgis dari PKB Jemaat RT-PAO. Poin yang ke-20, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat RT-PAO kelompok pelayanan 6 atas nama Saudari Firstita Prawiro, sarjana hukum MA, anak dari Bapak Penatua Dr. Gigi Prawiro Hartanto dan Ibu Insinyur Bunita Sodrianti dengan saudara Chandrayana Setiawan Eskom, anak dari Bapak Canceng Tian dan Ibu Chio Kien Gyo, dua-dua sudah almarhum dan almarhumah. Akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022 waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Kristen Indonesia Gejayan di Jalan Avandi Jembatan Merah, Depok. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 12 sampai selesai di Hotel Misliana Toraja Utara. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Yang ke-21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Saudari Valen Viola Pasarin, anak dari Bapak Seli dan Ibu Berta Pasarin, pada hari Kamis 3 November 2022 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5, Jalan Budi Utomo, depan Polsek RT-PAO. Ibadah penghiburan adalah dalam rangka pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 7 November 2022 pukul 17.30 WITA ibadah penghiburan, dan hari Selasa 8 November 2022 pukul 11 ibadah pemakaman. Atas nama Majelis Gereja dan anggota Jemaat RT-PAO menyatakan rasa duka yang mendalam
atas meninggalnya almarhumah Valen Viola Pasarrin. Tuhan menghiburkan segenap keluarga. Yang berikut, poin 22, tetap diingatkan pelayan katekisasi supaya anak-anak kita yang akan di sini supaya menyiapkan diri. Yang ke-23, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Sehubungan dengan kerjasama Gereja Toraja dengan Yayasan Pelita Harapan membuka peluang besar bagi anak-anak kita Toraja untuk mendapatkan beasiswa penuh dan terbatas pada berbagai program studi di UPH yang bertaraf internasional dan memberi perhatian pada pengembangan karakter mahasiswa. Tim sosialisasi dan seleksi dari UPH akan mengadakan kunjungan ke Toraja tanggal 8 sampai 12 November 2022. Untuk mendukung kegiatan tersebut diharapkan warga jemaat memfasilitasi kehadiran para siswa kelas 3 SMU SMK beserta orang tua yang akan berminat melanjutkan pendidikan di Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk anak-anaknya kelas 3 SMA sekarang, didorong dan ikut tes, karena ini beasiswa penuh. Ya, kami sudah rasakan kan, kami sudah mendapatkan hasil dari situ juga. Dihimbau kepada Bapak Ibu, saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2, supaya parkir kendaraan di halaman gedung gereja, bukan di depan gedung gereja. Ya, karena ini yang mengganggu pemandangan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Pelayan hari Minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus A. Bungaran dari Institut Gereja Toraja. Demikian penekanan warta pada pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berhimpun menghadap Allah. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita hingga saat ini. Atas kasih Tuhan, 1 minggu telah kita lewati dengan berbagai kisah kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, baik keberhasilan maupun kegagalan yang terangkai dalam hidup bersama. Kita tetap meyakini kasih sayang Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kerinduan berjumpa dengan Tuhanlah yang menghadirkan kita saat ini dalam persekutuan yang dikuduskannya melalui tema melebihi kemegahan semula. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Segenap hati dan jiwaku
kita dalam ibadah ini. dan menuntunmu juga. Kita akan bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur 145, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita baca secara berbalasan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan besarmu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan perintahmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel berucap, kekal setia kasih-Nya. Kemarin marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara
dalam kesadaran kita akan besarnya kasih Tuhan bagi kita, sambil terus melihat diri kita yang penuh keterbatasan, mari kita tunduk di hadapan hadirat-Nya. Sambil terus merenungkan kasih itu, dan juga terus merenungkan seluruh keterbatasan kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Betapa kami sering tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengatakan mengasihi-Mu, namun tak selalu kami mengingat-Mu. Kami juga seringkali menyakiti hati sesama kami. Kami tidak sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih sayang-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Allah dalam ibadah pada saat ini. Namun kita diingatkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, bukan karena upamu. pembangunan gedung pelayanan. Ya, selamat pagi. Dalam ibadah ini,
setelah kita menjalankan persembahan, bagian dari persembahan adalah natura. Ini diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan yang akan diperindah. Nah, nanti kita dengar dadan khotbah. Siapa taruh harga? Lelang biasa saja. Ada ibadah jam 11. 100.000 satu kali, 2 kali, balkon, berapa? Badan suara? 150. 2 kali. Matasak mulai di juz 6. 150 satu kali. Taimo. Ya. 200 3 kali. Dikembalikan. Terima kasih atas penatua Israel Sedan Lobo yang telah taruh harga 100 satu orang. Ya 150. Nah kadang-kadang nama Maido 150. 1 kali, 2 kali, tidak ada lagi. Eh 200 nenekna 3 kali. Tak merakusikan kolok toh. Terima kasih atas persembahan telah diberikan oleh anggota jemaat. Dan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami pada hari ini yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Adapun berkat-berkat yang masih ada pada kami, Tuhan berkati agar kami dapat pergunakan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3 bacaan yang akan kita baca bersama-sama hari ini. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17, dan Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Setiap hari pertama dalam setiap minggu ya Tuhan, kami duduk dalam persekutuan bersama-sama, merayakan karunia keselamatan yang Engkau tegaskan lewat kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sambil terus dalam kesadaran kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini dalam berbagai tantangan kehidupan, dalam berbagai keterbatasan pada diri kami. Kami tidak bisa melaluinya tanpa tuntunan Tuhan sendiri. Firman-Mu ada di tengah-tengah kami, menjadi penuntun dan penopang kami semua. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Di dalam bimbingan-Mu, kami akan hidup oleh firman. Kami siap mendengar di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Hagai 2
ayat 1b sampai dengan 10. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10. Firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang demikian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan membuat damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin, firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan
membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itu, Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapa di antara orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Melampaui kemegahan semula atau melebihi kemegahan semula, itu menjadi tema kita Gereja Toraja sepanjang minggu ini, dan menjadi pokok perenungan kita kitab Hagai pasal 2 yang kita baca dan dengarkan bersama-sama tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita pernah ikut dalam ketegangan debat diskusi tentang masih perlukah gedung gereja atau tidak. Biasa yang dirujuk adalah di Eropa gedung-gedung gereja itu berdiri sangat megah, dulu menjadi tanda kuatnya kekristenan di Eropa, tapi makin hari makin kesini sebagian besar dari gedung-gedung itu beralih fungsi. Ada yang jadi supermarket, ada yang jadi kafe, konon ada juga yang jadi tempat hiburan, ada yang jadi masjid. Yang paling sempat beberapa bulan yang lalu dimunculkan berita gedung gereja Hagia Sophia di Turki itu menjadi masjid. Itu beberapa kali berubah. Yang mau dikatakan dari situ, kadang-kadang orang mengambil kesimpulan begini: jika masa depan gedung gereja demikian, kenapa kita butuh gedung gereja kalau begitu? Ditambah lagi ada lagu yang menarik, dan itu banyak dinarasikan bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Jika gereja adalah orang, masih perlukah gedungnya? Dan itu makin ditekankan kepada kita, itu makin mengganggu kita. Paling tidak setelah pandemi beberapa tahun terakhir, kita dimungkinkan untuk beribadah di ruang virtual. Ibadah yang biasanya diikuti ratusan orang, di ruang virtual bisa menjadi ribuan orang. Ibadah yang biasanya hanya kita yang saling mengenal, di ruang virtual kita tinggal share linknya, dan kita beribadah dengan semua orang Kristen bahkan yang belum kita kenal. Pertanyaannya sekali lagi, masih butuhkah gedung gereja? Jika perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dunia makin mendesak kita untuk melihat ruang itu makin besar. Tempat bersekutu itu, kalau dulu gedung gereja itu penting sekali bagi orang Yahudi, bait suci, sinagoge itu penting sekali. Sekarang dunia virtual itu menampung ribuan orang. Dan di sana persekutuan bisa dilakukan. Sekali lagi, masih butuhkah kita gedung gereja? Masih? Haleluya. Paling tidak salah satu pendukung yang kalau kita mengatakan kita masih butuh gedung gereja, paling tidak dari bacaan Hagai tadi, kesan itu muncul. Di Hagai kita dikisahkan bagaimana bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ini generasi yang kedua dari sana. Generasi yang pertama pada zaman Esra tiba, mereka berusaha untuk membangun kembali bait suci, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi tuntas. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, itu tidak tuntas. Datang lagi generasi berikut, Hagai, Zerubabel dan teman-temannya, lalu melihat Yerusalem yang demikian. Yerusalem hancur, bait suci
belum dibangun kembali. Dan rupanya yang kembali itu masih ingat bahwa dulu bait suci yang didirikan Salomo itu begitu megah, begitu indah, begitu luar biasa. Lalu mereka mulai menata kehidupan pulang dari Babel, pulang dari pembuangan, semua sibuk urus kehidupannya masing-masing, rumahnya masing-masing. Lalu Tuhan datang kepada Hagai. Kasih tahu orang Israel, coba mereka lihat-lihat hidupnya. Bukankah yang mereka kerjakan, mereka capek kerja ini dan itu, mereka melakukan banyak hal, tapi tampaknya tidak sungguh-sungguh berhasil. Tuhan mengatakan ada satu yang mereka lupakan. Memulihkan kembali bait suci, membangun kembali bait suci. Maka dibangunlah kembali bait suci. Nah, yang menarik adalah ketika mereka mulai membangun, bayang-bayang besarnya bait suci pada zaman Salomo itu kuat sekali dalam memori beberapa orang. Jadi kita bisa bayangkan ada orang-orang tua yang pulang dari pembuangan dan mereka bisa mengingat seperti apa gedung yang lama itu, bangunan yang lama itu. Mulailah mereka membangun dengan segala keterbatasan dan muncul sebuah kegelisahan kecil. Kok yang baru ini tidak sama seperti yang lama? Anna susimaro tena mellong liu tu nagaragai Salomo tapi sa nayate tagaragain na tangkankan lai sangai bait Allah lai kwa banuan na pengmatuan na susi bangrite. Makanya di dalam bacaan kita ayat 4 Nabi Hagai, Tuhan lewat Nabi Hagai mengatakan begini, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Pasitiro ri, pasibanding rito dolonan itu totemo. Bukankah di matamu tidak ada artinya? Tangkankan palaisangai teta pugauna. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu di bayangan kita yang kita kerjakan itu bagus sekali tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Lako ibu-ibu, semoga ada yang pernah punya pengalaman pertama kali membuat roti. Saya sempat tanya-tanya beberapa ibu, umumnya pengalaman pertama bikin roti biasanya gagal. Jadi entah di mana makan roti baik sekali, enak sekali, dia tanya resepnya bagaimana, dia coba sendiri di rumah jadinya jauh dari harapan. Kira-kira begitu yang terjadi pada orang-orang pada masa itu. Melong liu tu bait suci sahabat nekila liu pak. Mereka bangun, natang susi-susi. Nah itu menjadi tantangan besar bagi mereka. Lalu tampaknya mereka mulai putus asa, mulai tidak yakin ini tidak akan semegah yang sebelumnya. Ini tidak akan menggambarkan kemuliaan yang sebelumnya. Lalu datang lagi Hagai menguatkan mereka. Firman Tuhan. Kuatkan hatimu hai Zerubabel. Kuatkan hatimu hai Yosua bin Yosadak. Kuatkan hatimu hai seluruh rakyat negeri. Sebab aku akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Rupanya ada yang keliru dalam cara berpikir Hagai orang-orang pada masa itu. Mereka membayangkan kemegahan Tuhan itu terletak dalam kemegahan gedung yang sedang mereka buat kembali. Dan ketika kemegahan gedung itu tidak seperti yang Salomo, mereka menjadi ciut. Tuhan yang maha besar akan diam di tempat ini, tapi cuma begini. Mau jadi, kira-kira bahasa mau jadi apa ini? Kalau cuma begini, Tuhan itu yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa, akan mendiami bait suci, tapi yang kita dirikan hanya seperti ini. Lalu firman Tuhan lewat Hagai mengingatkan mereka, jangan-jangan ini salah paham, jangan-jangan salah duga. Kenapa? Karena mereka sedang menghubungkan kemegahan Tuhan dengan kemegahan gedung. Lalu Hagai mengatakan, coba ingat kamu ketika dari Mesir. Jadi mereka dibawa mengenang sejarah kembali. Dari Mesir mereka dalam perjalanan, bait suci yang pertama itu kan dalam bentuk tabernakel, dalam bentuk pondok-pondok yang sederhana. Itu yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka. Lalu nanti megah di zaman Salomo, dan itu yang mau diingatkan kepada orang yang sedang membangun itu. Jangan takut, jangan ciut hatimu. Ingat, dulu kamu pernah tidak punya tanah. Dulu kamu pernah tidak punya bait suci. Dulu kamu pernah tidak punya apa-apa, tapi ada satu yang pasti,
Kamu tidak pernah tidak punya Tuhan yang mengasihimu. Itu yang diingatkan kepada bangsa Israel. Ketika mereka mulai ciut, kita sedang membangun bait suci yang megah untuk Tuhan yang luar biasa, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mereka diingatkan kembali. Ingat, Tuhan tidak akan pernah, kemegahan Tuhan tidak akan pernah sebanding dengan kemegahan apapun yang kita buat. Dan itu menjadi perenungan penting, bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita semua. Jika tadi kita ditanya, masih butuhkah gedung gereja? Iya, kita jawab dengan tegas kita butuh. Tetapi kemegahan gedung gereja dalam Hagai diingatkan kepada kita. Kita akan selalu terbatas ketika bicara tentang gedung. Tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas yang sedang ditandakan oleh gedung itu. Maka mereka diajak melihat lebih jauh. Jangan dulu lihat gedungnya, tetapi lihat Tuhan yang mengizinkan kita untuk mendirikan gedung. Nah, itu yang ditekankan bagi bangsa Israel. Lalu yang menarik adalah ketika lebih jauh kita masuk dalam perjanjian baru menegaskan satu hal, bahwa akhirnya bait suci itu menjadi sangat sempurna dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang akan kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika itu yang terjadi, ketika tadi bangsa Israel gagal melihat sejarahnya sendiri. Jadi betullah kata ungkapan yang biasa kita dengar. Satu-satunya yang kita pelajari dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar apapun. Itu diucapkan oleh seorang mantan presiden Amerika. Satu-satunya yang kita pelajari dari sejarah, kita tidak pernah belajar apapun. Orang Israel melihat sejarahnya berhenti pada kemegahan bait suci. Mereka tidak tiba pada kemegahan Tuhan. Dan ketika masuk dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, di dalam Dialah akar seluruh persekutuan. Jika umat Yahudi masih melihat bait suci itu sebagai pusat persekutuan, di dalam perjanjian baru kita diingatkan, pusat persekutuan orang percaya adalah Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita tidak perlu berdebat lagi. Apakah gereja penting? Penting. Tapi bagaimana gereja hadir, itu yang harus kita pikirkan. Karena jika gereja hanya berdiri megah, tetapi tidak menampilkan kemegahan siapa yang mau ditampilkannya, yaitu Tuhan, dia tidak ada gunanya. Dalam hal itu gereja sama dengan Alkitab. Alkitab ini menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Tapi ketika dia tidak pernah dibaca, disimpan saja, kan tidak ada artinya. Demikian juga peran gedung gereja, bait Allah yang sedang diingatkan oleh Hagai dalam bacaan kita. Gedung gereja sekali lagi penting. Dan di mana pentingnya? Gedung gereja akan menjadi tanda kehadiran Tuhan, kesaksian sebuah persekutuan yang dibangun dalam Kristus di tengah-tengah masyarakat. Maka ini menjadi perenungan panjang bagi kita, paling tidak di Jemaat Rantepau. Ketika kita sepakat hari ini, gedung gereja itu penting. Apa yang akan gedung ini persaksikan bagi Rantepau dan sekitarnya, bahkan bagi dunia. Justru Hagai mengajak kita, kemegahan gedung gereja akan ada di dalam pelayanannya, bukan dalam megahnya gedung itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingat seorang pendeta di sebuah kebaktian pentabisan gedung gereja. Di dalam pentabisan itu ada satu ritus acara yang dilakukan, yaitu manta lako tondok. Di dalam khotbah itu pendeta tadi mengatakan begini, "Ya timi pugau totemo," ini menjadi kesaksian luar biasa yang sedang dihubungkan dengan gedung gereja ini. Bahwa gereja ini berdiri megah di tengah-tengah masyarakat dan dia ada untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Maka ini yang harus menjadi tuntas bagi kita hari ini. Jika tema kita mengatakan melebihi kemegahan semula, kemegahan yang mana yang harus lebih itu? Kita harus tiba pada pengakuan, apapun yang kita kerjakan, kita diminta untuk terus memelihara persekutuan. Entah orang, kita butuh gedung untuk bersekutu, tetapi kemegahannya
harus terletak dalam kemegahan Tuhan itu sendiri. Gereja menjadi megah ketika dia bersaksi tentang Tuhan, bukan ketika dia berdiri dengan berbagai ornamennya. Sekali lagi saya mengulang-ulang ini. Kita sepakat gedung gereja penting, tapi dalam upaya itu kita harus tiba pada sebuah kesadaran bahwa yang mau dicapai di sana adalah bagaimana gereja hadir bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam bacaan kita seluruh orang dilibatkan. Ada orang Israel secara umum, ada imam terlibat di sana, ada juga pemerintah terlibat di sana. Artinya gereja dalam kesaksiannya di tengah-tengah dunia tidak akan pernah bisa jalan sendiri. Sinergi dibutuhkan. Pertanyaannya, dalam sinergi itu siapa yang dimegahkan? Apakah pelaksana itu atau Tuhan yang sedang disaksikan? Selamat menghidupi kasih Tuhan. Teruslah membangun persekutuan orang yang bersekutu di dalam Kristus, persekutuan yang dibingkai oleh gedung gereja, tapi pada akhirnya seluruh kemegahan dari persekutuan itu harus menyatakan kemegahan Tuhan Allah sendiri. Haleluya, amin. Tuhan menjadi sumber segala hidup kita. Seluruh yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan. Ketika kita ditebusnya, dipanggilnya untuk berkarya dalam persekutuan, kita hidup sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kita mengidentifikasi diri kita melalui jemaat yang ditandakan bahkan dengan gedung-gedung gereja. Baiklah, kita senantiasa tiba pada pengakuan bahwa seluruh persekutuan itu pada akhirnya akan bersaksi tentang kemegahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Gereja harus keluar menjadikan kehadirannya sebagai berkat untuk banyak orang, dan dalam berkat itu kemegahan Tuhan boleh dialami oleh semua orang. Amin. Disilahkan paduan suara kelompok 1.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami semua pada hari ini dimungkinkan untuk duduk dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama terus menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam persekutuan kami hari ini, kami membawa kepadamu kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan di jemaat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit, bahkan mereka yang dalam seluruh keterbatasan pada dirinya tidak mampu beraktivitas untuk banyak hal. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Roni Rido Siamba. Kiranya dalam kasih karunia Tuhan, saudara kami ini dituntun, dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Keluarga, seluruh perawatan yang diterima, kiranya menjadi jalan kasih karunia Tuhan untuk kesembuhan saudara kami ini. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa lansia di tengah-tengah kehidupan jemaat. Rahmat dan anugerah-Mu kiranya terus menopang mereka ya Tuhan. Di dalam masa tuanya, izinkan mereka mampu mengingat jalan-jalan hidup yang mereka lalui dan boleh menemukan besarnya, megahnya pertolongan Tuhan yang mereka alami. Biar dalam iman ya Tuhan, di masa tua itu mereka tetap melihat kebaikan-Mu pada dirinya, bahkan bagi anak dan cucu yang Tuhan karuniakan. Dan biar itu menjadi jalan sukacita tersendiri bagi orang-orang tua kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini Tuhan tambahkan umurnya. Kiranya itu juga menjadi kekuatan bagi kekasih-kekasih kami ini, bahwa dalam rahmat dan anugerah Tuhan mereka terus dimungkinkan menjalani kehidupan. Pertambahan usia kiranya menjadi penegasan baru bagi mereka, bahwa tanggung jawab baru terus Tuhan hadirkan bagi mereka. Tuhan terus ingin mereka menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan. Biarlah syukur mereka berlimpah atas kasih dan penyertaan Tuhan ini. Kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anggota jemaat, saudara-saudara kami dalam kesehari-hariannya ya Tuhan. Kiranya dari pekerjaan itu semakin nyata dan semakin diteguhkanlah mereka bahwa Tuhan memelihara hidup umat-Mu. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan menopang mereka senantiasa. Biarlah pekerjaan itu juga menjadi jalan mereka untuk terus memegahkan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul juga mencari pekerjaan. Dalam keteguhan, ketaatan, kesabaran, kiranya mereka terus ditopang oleh Tuhan. Kami selalu dalam pengharapan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa ya Bapa untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, diaken, seluruh pengurus OIG, kiranya tetap ditopang dan disertai oleh Tuhan, mengangkat pelayanan yang Tuhan karuniakan. Seluruh rencana pelayanan sepanjang minggu ini kiranya dijalani dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan, berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudari Ristita Prawiro dan Chandrayana Setiawan. Kiranya rencana ini berjalan dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Kedua anak kasih terus diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalani sebuah peran yang baru di tengah-tengah kehidupan. Seluruh persiapan keluarga juga dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, di tengah banyaknya ungkapan syukur yang kami naikkan, kami terus berdoa menopang kekasih-kekasih kami yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga Seli dan Ibu Berta Pesarin, kiranya terus dihiburkan dalam Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Seluruh keluarga yang berduka senantiasa dalam dekapan kasih Tuhan.
Juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk rencana pembangunan gedung pelayanan di jemaat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, terus mengingatkan kami di mana kami harus berangkat atas rencana ini, bahwa dalam segala kemegahan yang kami bayangkan, pada akhirnya kami harus tiba pada pengakuan bahwa seluruh persiapan, seluruh rencana, seluruh pelaksanaan, bahkan seluruh rencana pelayanan yang akan dilakukan nantinya, semuanya demi kemegahan Tuhan sendiri. Biarlah melalui pembangunan ini, jemaat bertumbuh dalam iman satu dengan yang lain, bertumbuh saling menopang satu dengan yang lain. Semua mengambil bagian sebagai kesaksian bahwa kami semua telah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan dalam kerinduan mendirikan gedung pelayanan ini, kami melakukannya demi juga untuk kemegahan nama Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang akan lahir dari gedung ini. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama. Berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis. Kiranya mereka sebagai pelayan-pelayan publik terus ditopang oleh kasih Tuhan. Kiranya mereka juga ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan di dalam penyertaan-Mu bagi mereka, nama-Mu semakin megah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memungkinkan dan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama-sama. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan bersama-sama seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan mungkinkan mengangkat pelayanan hari ini. Kiranya mereka terus diberkati dalam talenta dan karunia yang khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Allah, Tuhan Bapa di sorga, peliharakanlah seluruh kehidupan kami, peliharakan jemaat ini, peliharakan jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, juga peliharakan gereja Tuhan, gereja Toraja, sehingga dalam arak-arakan bersama kami semua menjalani pelayanan yang berpusat pada pemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa syukur kami bawa semuanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Sadarkanlah kami
Marilah jalani kehidupan anugerah Tuhan dalam sebuah keyakinan bahwa Dia akan selalu menyertai dan menuntun kita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Stefanus Abu Ngaran yang memberitakan firman kepada kita sekalian pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian syukur kita mensyukuri ibadah yang telah kita lakukan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan kiranya mendidik kami sekalian untuk kembali ke masing-masing. Tuhan Yesus